Salam adik-adik. Selamat pagi semuanya. Pagi, bagaimana kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mau nyapa Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mau katakan, biarlah perkataan saya, pikiran saya, perbuatan saya menyenangkan hati Tuhan. Mari adik-adik, kita puji Dia. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Amin, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menyapa Engkau. Ada satu kerinduan yang dalam hati kami untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pikiran kami, mulut kami, perbuatan kami setiap hari. Dan kami ingin persembahkan kemuliaan bagi Tuhan lewat kehidupan kami. Biarlah ibadah kami ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Berkatilah sehingga menjadi berkat bagi semua anak-anak yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mempunyai Tuhan, kita ada Tuhan yang baik. Kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Kasih setianya Tidak untuk berkesudahan. selama-lamanya. Tak pernah berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak
Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lause Jessica. Namun sebelumnya kita angkat pujian, Tuhanku besar, Allahku luar biasa. Semoga sehat semua ya, sama seperti Lause. Di sini kita semua sehat, rindu untuk mendengarkan firman bersama dengan kalian. Oke, pada pagi hari ini Lause Jessica akan cerita tentang Yusuf. Siapa sih Yusuf itu? Kalian ingat Yusuf itu siapa? Yusuf itu adalah orang yang disayang oleh Tuhan, disayang oleh ayah dan bundanya. Bapaknya namanya Yakub dan ibunya namanya Rahel. Yakub ini sangat mencintai Rahel, dan Rahel itu awalnya tidak bisa mengandung. Tapi karena firman yang diberikan oleh Tuhan, maka Rahel itu dapat mengandung dan melahirkan anak bernama Yusuf. Yusuf ini sangat elok parasnya, artinya tuh dia tuh cakep gitu kalau dilihat-lihat ya. Nah, kemudian Yusuf ini pernah bermimpi dan dia menceritakan kepada saudara-saudaranya. Yusuf ini sangat disayang oleh ayahnya Yakub. Maka Yakub itu menspesialkan dia, membuatkan dia jubah berpakaian warna-warni hanya untuk Yusuf saja. Padahal Yusuf itu punya 11 saudara lain dan satu adik namanya Benyamin. Nah, pada saat itu Yusuf diberikan jubah warna-warni, bagus warnanya oleh ayahnya, tapi saudara-saudaranya enggak. Dan si Yusuf ini dia tuh pernah bermimpi dan menceritakan kepada saudara-saudaranya. Dia bermimpi bahwa dia melihat dia mimpi bahwa ada gandum yang diambil dia dan kakaknya. Lalu 11 gandum kakaknya itu sujud sampai ke tanah, sujud kepada gandum yang diambil oleh Yusuf. Lalu saudara-saudaranya Yusuf bilang, kakak-kakaknya bilang seperti ini, maksudnya apa Yusuf? Menurut kamu kita akan menyembah kamu sampai ke tanah. Kemudian mereka menjadi marah, mereka tidak berterima dengan mimpinya Yusuf tersebut. Lalu si Yusuf mimpi kedua kalinya, dia juga bercerita kepada saudara-saudaranya. Dia bilang, dia mengingat, dia melihat bahwa ada matahari dan bulan dan 11 bintang, dan semuanya itu sujud menyembah kepada Yusuf. Dan saudara-saudaranya juga kaget dan mereka juga tetap tidak suka sama mimpi itu. Mereka bilang, kamu pikir kita akan sujud menyembah kamu sampai dengan ke tanah? Seperti itu. Bahkan orang tuanya juga bilang, Bapak Yakub bilang, masa saya dan ibumu menyembah kamu sampai ke tanah dan 11 saudaramu? Seperti itu.
murkalah hati daripada saudara-saudaranya kakak Yusuf ini, tapi Yakub menyimpannya itu dalam hati. Nah, kemudian waktu itu kakak-kakaknya Yusuf lagi pergi mengembalakan domba ke daerah Sikem. Kalau mau dilihat di Alkitabnya bisa dibuka ya di Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan 36. Nah, Lause sampai hari ini akan cerita sampai situ. Kemudian sedikit nyambung ke belakang, bagaimana ceritanya si Yusuf ini dapat diangkat oleh Tuhan, seperti itu ya. Nah, kemudian dia lagi mengembalakan kambing domba ayahnya di Sikem, itu para kakak-kakaknya. Lalu ayahnya Yusuf, Yakub melihat Yusuf di rumah, kemudian ayahnya bilang, loh kakak-kakak kamu kan lagi mengembalakan domba di Sikem, kamu kenapa nggak ikutan? Nah, jadinya Yusuf OTW tuh ke sana. Yusuf datang ke kakak-kakaknya di Sikem. Lalu dari jauh kakak-kakaknya melihat Yusuf, dan kakak-kakaknya merencanakan suatu hal yang jahat kepada Yusuf. Apa itu? Kalau kalian ingat, kakaknya yang pertama itu mengatakan, janganlah kita bunuh dia, namanya Ruben. Jangan kita bunuh dia, mendingan kita jual aja kepada para pedagang yang dari Mesir, karena mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Lalu mereka, ketika Yusuf sampai di sana, mereka mengambil jubahnya Yusuf dan membagi-bagikannya kepada mereka semua. Kemudian memasukkan Yusuf ke suatu sumur. Kemudian mereka taruh Yusuf di situ. Tapi karena perkataan Ruben ingin menyelamatkan Yusuf. Rencananya Ruben tuh pengen ketika saudara-saudaranya yang lain menaruh Yusuf dalam sumur, terus nanti pas saudara pergi, Ruben balik lagi ngambil si Yusuf dari sumur, seperti itu. Nah, akhirnya mereka taruhlah Yusuf di sumur. Kemudian Ruben pergi. Nah, setelah itu lewatlah pedagang dari Mesir. Mereka ini membawa barang yang banyak dan mereka membawa uang yang banyak. Mereka memang adalah pedagang, sehingga mereka uangnya banyak ya. Kemudian pada saat itu saudara-saudara bilang, ngapain kita bunuh dia, kita jual aja dia ke para pedagang Mesir yang lewat itu, kayak gitu, jual menjadi budak, kayak gitu. Akhirnya mereka setuju, mereka mengangkat Yusuf dan menjualnya ke para pedagang yang lewat ke arah Mesir. Nah, kemudian setelah itu ketika Ruben balik ke sumur, lihat Yusuf udah gak ada. Lalu Ruben tanya-tanya kepada mereka, ini kemana adikmu gitu, kemana Yusuf, sudah kami jual ke pedagang di Mesir gitu. Tapi nyawanya terselamatkan, dia tidak jadi dibunuh oleh kakak-kakaknya karena kedengkian yang dimiliki oleh kakak-kakaknya. Kemudian setelah sampai di Mesir, Yusuf itu dijual ke Potifar. Potifar ini adalah seorang pengawal istana, kepala pengawal istana yang tinggi sekali jabatannya, dan dia itu adalah orang kepercayaan dari Firaun, raja di Mesir pada saat itu. Kemudian dia dijual, kemudian dia menjadi budak dari Potifar. Dan Potifar ini melihat pekerjaan Yusuf itu, dia tuh pekerjaannya bagus semua. Akhirnya Potifar ini mempercayakan semua hartanya dan semua hal yang ada di rumahnya kepada Yusuf. Kemudian bertahun-tahun terlewati dan istrinya Potifar ini, dia tertarik kepada Yusuf karena melihat elok parasnya Yusuf. Dan Yusuf itu orangnya benar, dia percaya kepada Allah dan dia beribadah kepada Allah, sehingga tindak lakunya pun benar, seperti itu. Nah, istrinya Potifar ini tertarik kepada Yusuf dan mengajak Yusuf untuk dapat menghampiri dia. Tapi Yusuf tidak mau. Yusuf mengatakan kepada istrinya Potifar, saya ini sudah dipercayai oleh suamimu, bahkan semua yang ada di rumah ini, bahkan sampai Potifar yang gak tahu pun saya harus tahu. Apapun yang diperbuat, satu langkah pun yang diperbuat oleh orang-orang di rumah ini, hanya saya yang boleh mengatakannya. Bahkan saya melebihi kekuatannya Potifar di rumah ini. Masakan saya mengambil kamu sebagai haknya Potifar, saya tidak akan melakukan hal tersebut, kata Yusuf begitu kepada istrinya Potifar. Lalu beberapa kali istrinya Potifar melakukan hal itu kepada Yusuf, Yusuf selalu menolak. Dan pada suatu kali di rumahnya Potifar itu tidak ada siapa-siapa, hanya ada Yusuf saja dan istrinya Potifar. Lalu istrinya Potifar itu datang, masuk dan membuka bajunya Yusuf, lalu Yusuf lari keluar dan bajunya masih dipegang oleh istrinya Potifar tersebut. Kemudian karena istrinya Potifar merasa
tidak terima kalau dia itu ditolak oleh Yusuf, maka dia keluar dengan membawa bajunya Yusuf dan dia teriak-teriak, lihat apa yang diperlakukan oleh Yusuf kepada saya, dia ingin menghampiri saya dan lain-lain seperti itu. Akhirnya Yusuf pun masuk penjara. Nah, setelah Yusuf masuk penjara, kembali kita ke pasal yang selanjutnya. Setelah Yusuf masuk penjara, bertahun-tahun lamanya dia di penjara. Pada saat itu umur dia 17 tahun ketika dia dibuang di sumur dan dijual ke orang Mesir. Kemudian akhirnya dia dimasukkan ke penjara karena dianggap telah ingin menghampiri istri dari tuannya, si Potifar. Lalu pas di penjara ini masuklah ada 2 orang. Satu orang ini adalah juru minuman dan satu lagi adalah juru roti. Ini Alkitabnya di pasal 40 ya. Nah, mimpi juru minuman dan juru roti. Nah, mimpi juru minuman ini bermimpi dia dan si juru roti juga bermimpi, dan si Yusuf menafsirkan kedua mimpi dari kedua orang tersebut. Lalu ternyata keduanya adalah benar, dan si juru minuman ini dilepaskan daripada penjara. Setelah dilepaskan dari penjara, Yusuf bilang, saya menafsirkan mimpi kamu, tapi kamu jangan lupakan saya ya. Seperti kata Yusuf seperti itu. Nah, akhirnya Yusuf tapi tetap masih di penjara. Dan ketika juru minuman itu keluar dari penjara, dia tidak mengingat Yusuf, dia melupakan Yusuf seperti itu. Satu kali setelah 2 tahun berlalu setelah juru minuman keluar dari penjara, satu kali rajanya Mesir itu Firaun, dia bermimpi tentang hal yang 2 kali dia mimpi, dan itu bikin dia tuh penasaran banget gitu. Dia mimpinya itu, mimpi yang pertama, dia tuh mimpi ada 7 gandum yang gemuk 7 gandum yang gede-gede keluar dari sungai. Kemudian keluar lagi 7 gandum yang kecil-kecil yang kurus-kurus gitu, terus memakan habis semua gandum yang gemuk. Itu yang pertama. Yang kedua juga sama, dia bermimpi dia melihat 7 kambing domba yang gemuk-gemuk. Pokoknya bagus kambing dombanya tuh. Nah, tapi dia melihat lagi 7 kambing domba lagi yang lain yang kurus-kurus dan memakan habis 7 domba yang gemuk. Akhirnya si Firaun tuh kepikiran ini maksud mimpinya apa gitu kan. Terus dia karena gundah gulana, dia galau kan guys, dia galau nih, dia cerita nih sama juru minumannya ngelihat kenapa dia galau. Terus akhirnya tanya, oh iya saya mimpi seperti ini. Lalu juru minumannya ingat bahwa dia ngomong ke Firaun, oh iya saya ingat ada orang Ibrani, terus ketika saya di penjara dia dapat menafsirkan mimpi kepada saya dan juru roti, dan kedua mimpi kami itu diartikan dengan sangat amat benar. Nah, akhirnya Firaun memanggil Yusuf ke kerajaan dan menceritakan tentang hal itu. Akhirnya Yusuf menceritakan tentang hal itu. Yusuf mengatakan bahwa kenapa kamu mimpi sampai 2 kali? Artinya Tuhan itu sudah sangat bersungguh-sungguh dan sangat akan mendatangkan hal itu dengan cepat. Dan 7 gandum yang gemuk dan 7 keledai yang gemuk, kambing domba yang gemuk adalah 7 tahun masa kesuburan oleh Mesir. Dan 7 tahun yang gandum yang kurus dan juga kambing domba yang kurus adalah 7 tahun kekeringan, dimana 7 tahun ketika 7 tahun ke depan ini Mesir akan sangat amat banyak hasil tanamannya, sangat amat banyak hasil daripada kambing lembu dombanya. Tapi setelah itu akan datang 7 tahun kekeringan. Nah, maka dari itu Firaun mempercayai hal itu, dan akhirnya karena dia percaya sama Yusuf dipercayakan untuk memegang semua kekuasaan yang ada di Mesir. Bahkan satu langkah pun yang dilakukan di Mesir tidak ada yang diketahui oleh Yusuf. Jadi Yusuf dapat menjadi penguasa di Mesir pada saat itu. Selama 7 tahun, apa yang dilakukan Yusuf adalah selama 7 tahun suburnya tanah Mesir dikumpulkan ke gudang. Kemudian datanglah 7 tahun kekeringan yang menimpa Mesir, maka semua yang disimpan di gudang dijual dan menjadi uang.
Dijual ini bukan hanya kepada orang Mesir saja, tapi juga kepada orang di seluruh dunia, karena kekeringan menimpa satu dunia pada saat itu, dan hanya Mesir yang punya persediaannya karena mimpi Firaun yang diartikan oleh Yusuf. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Bahkan kekeringan itu pun datang ke rumah ayahnya, datang ke rumah saudara-saudaranya, datang ke rumah orang-orang yang dulu menjual Yusuf ke para orang Mesir menjadi budak. Lalu ternyata benar apa yang dimimpikan oleh Yusuf. Saudara-saudaranya itu datang ke tempatnya Yusuf, dan mereka tidak tahu itu Yusuf. Mereka hanya mengira bahwa Yusuf adalah orang Mesir, seperti itu. Dan mereka ingin membeli bahan makanan dari Yusuf, dan akhirnya Yusuf kembali lagi bertemu dengan keluarganya, dengan kakak adiknya, dengan ayahnya, dan dia sangat merindukan mereka. Yusuf sangat berkali-kali menangis karena melihat kangen dengan keluarganya, dengan kakak-kakaknya, dengan adiknya, terutama Benyamin, karena Benyamin juga adalah sama ayah dan ibunya, adalah dari Rahel dan dari Yakub, seperti itu, satu darah dengan dia. Maka dari itu, untuk cerita ini, apa sih artinya untuk kita? Nah, kalau misalnya adik-adik kita kan lagi susah karena corona, lagi susah. Kenapa susahnya? Karena susah banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang bekerja saat ini, kemudian tidak ada pekerjaan lagi. Kemudian kita juga tidak bisa main lagi, kita udah susah ke mall, kita udah susah main bareng-bareng sama teman-teman kita. Nah, kita harus ingat bahwa ini juga adalah tangan Tuhan. Seperti ketika Yusuf berada di penjara, Yusuf menjadi budak Potifar, Tuhan selalu memberkati buah tangannya sampai dia selalu dipercaya di mana dia bekerja. Kita harus ingat kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu melihat kita, dan pada akhirnya seperti Yusuf diangkat oleh Tuhan dari seorang budak menjadi seorang penguasa di Mesir, penguasa terbesar, bahkan lebih besar kuasanya daripada Firaun di Mesir. Nah, seperti itu kita harus percaya pada Tuhan bahwa Tuhan dapat menyelamatkan kita seperti itu. Oke, kita harus tetap berdoa, kita harus tetap percaya pada firman Tuhan, dan kita harus tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, makan yang sehat, makan buah, makan vitamin, ikutin kata-kata papa, mama, mereka sudah pasti kasih kamu makan yang terbaik dan vitamin yang terbaik dan gaya hidup yang terbaik buat kamu sehat. Ingat selalu pakai masker ya, karena kalau Jessica cerita di rumah jadi Jessica nggak pakai masker. Tapi kalau harus pakai masker, pakailah masker seperti ini nih, gitu ya. Harus biasakan pakai masker ya. Oke, itu aja dari cerita firman pada hari ini, pada tanggal 9 Agustus 2020. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dan semoga kita cepet-cepet selesai coronanya. Tetap berdoa supaya kita bisa ketemu lagi. Oke, dadah, God bless. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima